Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa semuanya, Waalaikumsalam warahmatullahi sebelum kuliah kita mulai kurang lebih selama 30 menit, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing kira-kira 30 detik. Berdoa mulai. Selesai. Adik-adik yang saya muliakan, jadi kuliah pada pagi hari ini sebelum kita mulai ya materi kuliah tentang hukum perizinan dan pelayanan publik. Terlebih dahulu saya akan menyampaikan tentang kontrak pembelajaran dan visi misi baik dari Universitas Pancabudi maupun dari Prodi Ilmu Hukum yang akan saya selesaikan, yang akan saya sampaikan kepada adik-adik semua. Yang pertama tentang strategi pembelajaran, ya. Jadi kita ada kuliah, kemudian responsi, kemudian ada tanya jawab, kemudian diskusi, kemudian nanti diakhiri dengan penugasan. Lalu sistem penilaian yang akan saya nilai pada setiap kuliah, yang pertama tentang etika dan asumsi itu kurang lebih 10%, kemudian tugas nanti 10%, kuis 10%, UTS 30%, UAS 40%. Jadi absensi absensi ini penting, dan karena kuliahnya diantaranya adalah dengan Zoom, ketika Zoom juga harus on time ya. Saya ulang, on cam. Jadi semuanya harus ditampakkan wajahnya. Karena itu penilaian dan kita punya alat yang otomatis bisa menilai itu. Sehingga kalau kalau coba untuk mengelabui ya tidak bisa karena terdeteksi oleh sistem. Kemudian yang kedua eh, mengenai mengenai nilai ya, nilai 10 nilai tamadun dari Universitas Pancabudi yang mungkin tidak perlu saya bacakan semuanya, bisa diantaranya adalah dalam kehidupan kampus dan perguruan sehari-hari seluruh sivitas akademika harus mampu menjadi masyarakat yang memiliki sopan santun yang tinggi dan seterusnya, sampai yang terakhir adalah untuk lebih mensosialisasi dan memasarkan serta menyatukan semua tekad dalam pemahaman Unpad sebagai kampus Tamadun Mandiri, maka ditetapkan sebuah logo Tamadun Mandiri sebagai pemersatu. Ya ini kita sebagai mahasiswa atau sivitas akademika Unpad ada 10 nilai tadi. Kemudian menyangkut visi misi Unpad, saya bacakan: perguruan tinggi swasta yang terkemuka berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemasyarakatan umat. Kemudian misinya adalah ada 5 misi. Nanti adik-adik bisa baca sendiri, melaksanakan pengabdian sesuai dengan piagam Pancabudi dan seterusnya, sampai melestarikan sumber daya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Jadi perlu adik-adik ketahui antara visi dan misi tentu ada perbedaannya. Kalau visi itu sesuatu yang lebih 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 abstrak ya. Sedangkan misi adalah lebih konkret, lebih operasional. Lanjut. Lalu nilai dasar yayasan juga itu ada 7, diantaranya menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat Islam, sholat, zikir dan sebagainya ya bagi yang beragama Islam. Kemudian 2, 3 dan seterusnya sampai 7 patuh kepada pimpinan dan mentaati peraturan. Jadi ada semacam apa nilai dasar dari yayasan yang yang dicanangkan oleh yayasan. Kemudian budaya Unpad, budaya peradaban bersih.
Jadi kemudian budaya peradaban hemat energi. Jadi terkait ini dengan lingkungan ya, dengan apa? Bagaimana kita melestarikan lingkungan. Kemudian yang selanjutnya visi, di samping itu ada tadi yayasan, ada Unpad, juga ada visi misi ilmu hukum ya, prodi ilmu hukum. Satu, visinya mewujudkan program studi ilmu hukum yang terkemuka berkarakter berdasarkan nilai-nilai religius yang mampu mengaplikasikan iptek dan pembangunan nasional dan internasional untuk kemasyarakatan umat. Jadi visinya, visi apa, sesuatu nilai yang hendak kita capai. Kemudian misi lebih operasional lagi, ada 4, menyelenggarakan pendidikan hukum sesuai kerangka kualifikasi nasional. Jadi kita menyelenggarakan pendidikan hukum itu juga berbasis pada kualifikasi Indonesia dan standar pendidikan tinggi yang berbasis pada nilai-nilai religius. Kemudian yang terakhir ya, 2, 3, dan 4. Terakhir melaksanakan kegiatan ilmiah dengan melihatkan dosen, mahasiswa, stakeholder yang mampu membantu menyelesaikan masalah hukum sesuai dengan nilai-nilai religius. Lanjut. Nah, itulah apa nilai-nilai berupa visi misi dari yayasan, dari Unpad, dan dari Prodi Ilmu Hukum. Selanjutnya, nah nanti setelah selesai ini kita ada sesi tanya jawab. Tapi sebelum ada sesi tanya jawab ya, kita mulai saya paparkan tentang definisi izin dan perizinan ya. Sebagaimana adik-adik ketahui, kita selama ini kan sering mendengar kata izin ya. Kemudian perizinan, nah itu apa? Nah, nanti akan kita bahas dalam kuliah ini. Mungkin untuk sementara apa anu pengertian izin dari Mas Jimmy Simanjuntak. Nah, coba apa yang sebelum kita mulai ya, ada yang apa yang dipahami dari Mas Jimmy dari izin itu yang Mas Jimmy pahami apa? Silakan Mas Jimmy, Ya Pak, silakan. izin Pak untuk memahami perizinan itu Pak, Iya, apa yang dipahami dari karena izin? mengetahui Kan kita sering karena mendengar, kita siapa memahami kita. kehadiran Lanjut, lanjut. Mungkin yang lain, Mas negara. Muhammad Rizky, Ya apa Pak, izin Pak. Ya. yang dipahami apa? Nah, kalau yang saya pahami izin adalah persetujuan resmi atau wewenang yang diberikan oleh pihak berwenang untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan tertentu, Pak. Oh iya, iya, udah hampir mengenal lah itu. Udah. Jadi Iya, Pak. izin ya, sudah saya ada buat PowerPoint ya tentang kuliah ini. Sebenarnya saya ini kan kurang suka dengan PowerPoint ya, karena apa? PowerPoint itu menyederhanakan masalah ya. Sebenarnya masalahnya itu kompleks, tapi kita sederhanakan karena untuk kepentingan pembelajaran ya, efisiensi waktu dan sebagainya. Karena kalau ya anekdot atau lelucon, kalau PowerPoint itu tidak ada power dan tidak ada poin ya. Jadi yang pertama tadi mungkin ke atas Bu Suci ya. Jadi izin itu adalah jadi ada izin, ada perizinan. Kalau izin itu dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai bentuk keputusan tata usaha negara yang memberikan legalitas kepada seseorang atau badan usaha untuk melakukan kegiatan tertentu. Izin merupakan bentuk dispensasi. Jadi izin itu adalah dokumen yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk keputusan tata usaha negara. Jadi kalau bentuknya keputusan tata usaha negara, manakala ada dari pihak warga negara atau badan hukum yang keberatan bisa mengajukan upaya hukum. Jadi karena ini adalah keputusan tata usaha negara ke pengadilan tata usaha negara. Jadi ini tujuannya adalah memberikan ya legalitas kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha.
Jadi seluruh kegiatan usaha yang besar, yang kecil sampai yang besar, pada dasarnya diperlukan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan izin ini merupakan suatu dispensasi yang sebenarnya tidak boleh, tetapi menjadi boleh. Nah, tentu dengan apa? Dengan persyaratan khusus. Bolehnya itu dengan catatan atau dengan syarat. Sedangkan perizinan adalah proses untuk memperoleh izin. Jadi prosesnya diatur bagaimana untuk memperoleh izin. Lanjut. Next.